BMT Pahlawan berdiri pada 9 Juni 1996 dan beroperasi sejak 10 November 1996 yang diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung pada saat itu, Bapak Dr. Andes Haji Joibuddin Said. Tanggal 14 April 2010, BMT Pahlawan memperoleh badan hukum dan sekarang juga memiliki nomor induk koperasi yang telah ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. BMT Pahlawan Pusat menempati kantor di Jalan Kimangun Sarkoro nomor 104 Beji Tulung Agung. Selain itu, ada 4 kantor cabang yang meliputi BMT Pahlawan Ruko Ngemplak, BMT Pahlawan Cabang Bandung, BMT Pahlawan Cabang Gondang, BMT Pahlawan Cabang Munut, serta kantor Pukusma di Notorejo, Gondang. Adapun produk-produk syariah BMT Pahlawan Tulung Agung yang meliputi pembiayaan dengan 4 jenis, yakni pembiayaan musyarakah, murabahah, bai bitsaman ajil, dan khordul hasan. Yang kedua adalah simpanan atau tabungan. Selain itu, BMT Pahlawan juga melakukan pengelolaan atas zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tridevi Kristina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara lembaga menjaga kepatuhan syariahnya. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah badan yang dibentuk oleh Lembaga Keuangan Syariah atau LKS untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah dalam operasionalnya. Jadi di BMT Pahlawan ini ada Dewan Pengawas Syariah yang sudah tersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Nasional. Jadi sudah mumpuni di dalam tugasnya menjaga, memonitor, mengawasi, dan mengawal pelaksanaan keuangan syariah di BMT Pahlawan. Bapak Haji Nyadin MAP sebagai General Manager Pimpinan Operasional Syariah selalu menerapkan transaksi-transaksi muamalah dengan anggota dan selalu memakai akad-akad yang sesuai dengan syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mur'atul Adebiyah, NIM akhir 169. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dari kelompok kami mengenai bagaimana peran lembaga BMT Pahlawan dalam menstabilkan ekonomi syariah. Kita sendiri tahu bahwa BMT Pahlawan merupakan lembaga keuangan syariah, salah satu bagian dari pilar ekonomi syariah. Tentu dalam hal ini mereka mempunyai cara dalam menstabilkan ekonomi syariah. Salah satunya yang pertama yaitu mereka berupaya membentuk jejaring dengan lembaga lain yang biasa mereka sebut dengan Association BMT Indonesia. Tak hanya membentuk jejaring saja, mereka juga berupaya untuk membuat forum koperasi syariah dengan upaya lembaga BMT Pahlawan. Tak hanya dengan lembaga lain saja, mereka juga memastikan bahwa para anggotanya dapat melakukan jejaring kerjasama guna menerapkan ekonomi syariah secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pinky Merliana Rahmawati. Saya akan membahas terkait dukungan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan BMT Pahlawan Tulung Agung. Pak Nyadin selaku General Manager dari BMT Pahlawan Tulung Agung menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah sudah cukup bagus. Misalnya pada Jumat 10 November kemarin, pemerintah memberikan penguatan SDM kepada Lembaga Keuangan Syariah ataupun BMT. Yang kedua, pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada Dewan Pengawas Syariah, pengurus BMT, manajer BMT, dan karyawan BMT. Yang ketiga, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa peraturan yang memperkuat Lembaga Keuangan Syariah ataupun BMT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siska Yusalma Putri dengan NIM akhiran 190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala dan tantangan lembaga apa dalam menjaga ekonomi syariah agar berkembang baik di Indonesia.
Indonesia. Jadi dari hasil observasi wawancara kemarin oleh Bapak Haji Nyadin MAP selaku General Manager Pimpinan Operasional BMT Pahlawan mengatakan bahwasannya tantangan paling berat atau paling besar dalam mengelola atau menjaga ekonomi syariah sendiri di BMT Pahlawan sendiri yaitu dari kita atau masyarakat yang selama ini memang mengenali sistem konvensional ataupun sistem riba. Jadi maksudnya agak susah atau perlu waktu yang lama yang cukup panjang dan perlunya kerjasama yang bagus dengan pemerintah dan masyarakat. Bahkan masyarakat yang dimaksud sendiri bukan masyarakat biasa, namun tokoh-tokoh akademisi ataupun juga tokoh-tokoh pimpinan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fatimah Zahro dengan NIM terakhir 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih strategi yang dilakukan lembaga untuk bersaing di pasar-pasar di era digital saat ini dan apa sih cara lembaga untuk mencari anggota atau target lembaga. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Haji Nyadin MAP selaku manajer dari BMT Pahlawan, beliau menyampaikan bahwasanya BMT Pahlawan itu tidak ingin bersaing, tetapi menunjukkan bahwasanya BMT Pahlawan itu merupakan lembaga alternatif yang dipilih masyarakat yang membutuhkan modal ataupun menyimpan modalnya. Cara yang dilakukan, yang pertama, BMT Pahlawan itu memberikan pelayanan yang profesional ataupun pelayanan yang terbaik. Selain itu, BMT Pahlawan juga menyampaikan bahwa di sana itu menggunakan sistem syariah. Tidak hanya menyampaikan saja, tetapi BMT Pahlawan juga mengupayakan hal-hal cara tersebut. Sebelumnya, perkenalkan saya Alian Afifa dengan NIM 106. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dari kelompok kami mengenai bagaimana cara mempromosikan BMT Pahlawan. Cara mempromosikan BMT Pahlawan yaitu yang pertama, lewat media massa, yang kedua penyebaran pamflet, dan yang ketiga melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BMT Pahlawan. Selain beberapa cara yang sudah saya paparkan tadi, menurut Bapak Nyadin MAP selaku manajer dari BMT Pahlawan, secara khusus BMT Pahlawan ini juga melakukan promosi dengan cara menitipkan pada ceramah para ulama dan para kiai agar minat dan pengetahuan masyarakat tentang BMT Pahlawan ini bertambah dan semakin banyak masyarakat yang menggunakan BMT Pahlawan ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.